رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. الحمد لله نحمده ونسلم ala rasulihil karim amma ba'd. Brother and sister, kita akan lanjutkan taklim kita tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Ayat Quran tentang sedekah harta yang kita cintai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebaktian yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Saudaraku yang mulia, Sayyidina Anas radhiyallahu an pernah berkata bahwa di kalangan orang-orang Ansar, Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah yang paling banyak memiliki pohon kurma. Abu Talhah radhiyallahu anhu memiliki sebuah kebun yang diberi nama Birha. Ia sangat menyayangi kebun itu yang terletak tepat di depan Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kebun ini dan meminum air dari sumurnya. Airnya sangat jernih dan sejuk. Setelah ayat itu diturunkan, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 92 tadi, Abu Talhah radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan di sisi saya kebun Birha adalah yang paling saya cintai. Oleh karena itu saya menyedekahkannya karena Allah dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah engkau ya Rasul, bagaimana membelanjakannya menurut yang semestinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wah, inilah harta yang mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Sebaiknya engkau sajalah yang membagikannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, baiklah ya Rasulullah. Kemudian Abu Talhah radhiyallahu anhu mengikuti saran dari Rasulullah dan membagi-bagikan kebun itu kepada sepupu-sepupu dan pamannya beserta saudaranya yang lain. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Abu Talhah radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, kebun saya yang berharga ini saya sedekahkan. Sekiranya saya dapat menyembunyikan hal ini, tentu akan saya lakukan. Tetapi kebun bukanlah benda yang dapat disembunyikan. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika saya mengetahui ayat 92 dari surat Ali Imran ini, saya lalu memikirkan hal-hal yang telah dikaruniakan Allah kepada saya. Saya mengerti bahwa budak wanitaku adalah yang paling saya sayangi. Maka saya memerdekakannya karena Allah. Kemudian sekiranya saya masih berkeinginan untuk mendapatkan faidah atau manfaat darinya sesudah saya memerdekakannya karena Allah, maka saya akan menikahinya sebagai seorang yang merdeka. Tetapi itu pun tidak saya sukai. Oleh karena itu, setelah memerdekakannya, saya menikahkannya dengan Nafi' radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an sedang mengerjakan sholat. Ketika ayat tersebut turun dan ia baca di dalam sholatnya, masih dalam keadaan sholat, ia membebaskan seluruh hamba sahaya wanita dengan isyarat. Apabila kita ingin mempelajari sifat-sifat untuk mengutamakan pelaksanaan
perintah-perintah Allah dan sabda Rasulullah SAW, maka pelajarilah perilaku para sahabat ini. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dipilih sebagai sahabat Rasulullah SAW. Mereka sangat berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an agar membeli seorang budak wanita kepada Jalula dan mengantarkan kepadanya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kemudian membeli seorang budak wanita yang paling baik dan mengantarkannya kepada Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar memanggil budak wanita itu lalu membacakan ayat suci di atas tersebut kemudian memerdekakannya. Syekh Muhammad bin Al-Munkadir rahmatullahi alaih berkata bahwa ketika ayat tersebut turun, Zaid bin Harithah radhiyallahu an mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa kudanya yang sangat ia sayangi lebih daripada semua benda yang dimilikinya. Ia berkata kepada Rasulullah, "Saya menyedekahkan ini ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menerimanya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian terlihat perasaan duka cita pada raut wajah Zaid karena kuda itu diberikan kepada keluarganya sendiri. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada Zaid, "Sedekahmu sudah diterima oleh Allah dan sudah tertunaikan. Ini terserah kepadaku apakah aku memberikannya kepada anakmu, saudara-saudaramu, ataupun kepada orang lain. Karena bukan kamu yang memberikannya kepada anakmu sehingga mengaburkan tujuannya, tetapi kamu telah memberikannya kepadaku, jadi terserah aku kepada siapa aku akan memberikannya." Salah seorang dari kabilah Banu Sulaim berkata bahwa Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu anhu bermukim di sebuah kampung bernama Rabzah. Di sana ia memiliki beberapa ekor unta dan seorang pengembala yang sangat dhaif atau lemah. Sulaimi, perawi riwayat ini, juga tinggal di kawasan yang berdekatan dengan mereka. Sulaimi mengajukan permohonan kepada Abu Zar radhiyallahu an, "Saya berkeinginan untuk berkhidmat kepada Tuan dengan cara membantu mengembalakan unta Tuan sambil juga mengambil faiz atau kebaikan rohani dari Tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat rohani kepada saya dengan keberkahan Tuan." Abu Zar radhiyallahu an berkata, "Sahabatku adalah orang yang mentaatiku. Jika kamu sanggup, kamu dapat tinggal bersamaku. Namun jika tak sanggup, janganlah berharap dapat tinggal bersamaku." Sulaimi pun berkata, "Dalam hal apakah saya harus taat kepada Tuan?" Abu Zar radhiyallahu anhu menjawab, "Apabila aku menyuruhmu untuk memberikan suatu benda dari hartaku kepada orang lain, maka kamu harus memilih benda yang paling baik dari yang ada." Maka Sulaimi pun menyetujui dan sampai beberapa lama kemudian dia tinggal bersama dengan Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Sulaimi pun bercerita, pada suatu ketika ia mengetahui terdapat penduduk di suatu kawasan dekat sungai yang terhimpit kesempitan dan kemiskinan. Ia memerintahkan kepadaku, "Bawalah seekor unta dari unta-untaku kau beri ke sana. Sesuai dengan perjanjian, seharusnya saya memilihkan seekor unta jantan yang paling baik. Tetapi saya berpikir untuk pembiakan dan keperluan lainnya akan diperlukan unta jantan ini. Lalu saya menggantikannya dengan seekor unta betina kualitas kedua terbaik setelah unta jantan itu. Ketika saya membawa unta betina itu, Sayyidina Abu Zar berkata, 'Kamu telah mengkhianatiku.' Saya memahami maksudnya, kemudian saya segera mengganti unta betina itu dengan unta jantan yang terbaik tadi.
Kemudian Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka yang hadir dalam pertemuan di rumahnya, "Saya memerlukan 2 orang untuk membuat suatu pekerjaan yang baik." 2 orang bangkit lalu berkata, "Kami bersedia wahai Tuan." Abu Dzar pun berkata, "Jika engkau tidak mempunyai uzur apa-apa, sembelihlah unta ini, lalu bagi-bagikan dagingnya secara merata kepada keluarga yang tinggal di tepi sungai itu, dan menyampaikannya kepada setiap rumah di situ termasuk rumahku. Tetapi untuk rumahku hendaknya bagiannya harus sama, jangan dilebihkan sedikit pun." Kedua orang itu pun setuju dan kemudian menyelesaikan pekerjaan itu menurut petunjuk Abu Dzar. Setelah selesai, ia memanggilku lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah kamu telah lupa dengan perjanjian ketika kamu pertama kali datang kepadaku. Kamu seolah-olah telah melanggar perjanjian itu, padahal kamu belum lupa. Kalau kamu lupa berarti kamu dalam keadaan lemah." Maka saya pun menjawab, "Saya tidak lupa Tuan, tetapi ketika saya memilih unta jantan yang paling baik itu, saya teringat tentang keperluan Tuan sendiri kalau sewaktu-waktu Tuan memerlukannya." Maka Abu Dzar radhiyallahu an bertanya, "Apakah kamu membiarkan unta jantan itu hanya untuk keperluanku?" Aku pun menjawab, "Iya, hanya karena itu saya membiarkan unta itu." Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu pun berkata, "Maukah aku beritahukan kapan aku memerlukannya? Sesungguhnya aku akan memerlukannya ketika aku sudah berada di dalam kubur." Terhadap hartamu ada 3 jenis kawan. Pertama adalah takdir. Kita tidak mengetahui kapan takdir akan mengambil harta yang baik atau buruk. Ia tidak menunggu dan tidak ada kepastian kapan akan mempunyai kesempatan untuk menggunakan harta yang menurut pemikiran kita sangat istimewa sehingga disimpan untuk digunakan pada suatu hari nanti. Jika demikian, mengapa saya tidak menjadikan harta itu untuk modal di akhirat dan disimpan di dalam simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala saja? Kawan yang kedua adalah waris. Ia selalu menunggu kapan kamu akan diletakkan di lubang kubur supaya ia dapat mengambil harta kamu seluruhnya. Kawan yang ketiga adalah kamu sendiri yang merupakan bagian dari hartamu. Maksudnya dapat kamu gunakan sendiri. Cobalah pikirkan, yang mana dari ketiga kawan itu yang paling baik? Hendaknya jangan menunda-nunda sehingga takdir mengambil semuanya. Jangan menunggu sampai ahli waris mengambilnya setelah kamu meninggal dunia. Bukankah lebih baik jika kamu menyimpan hartamu untuk dirimu sendiri dalam simpanan khasanah Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika unta ini yang paling saya cintai, mengapa saya tidak memperuntukkannya bagi saya sendiri dan mengirimkan secepatnya supaya dapat dijaga? Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa daging seekor binatang telah dibawa dan dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menyukai daging itu tetapi tidak melarang orang lain untuk memakannya. Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, kalau boleh saja dia mencicipinya. Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah diberikan kepada mereka benda yang kamu sendiri tidak menyukainya." Diriwayatkan juga bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suka membeli gula merah dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Pembantunya pada suatu ketika bertanya kepadanya, kalau boleh memberikan kepada orang-orang miskin itu makanan yang lebih manfaat saja daripada gula merah. Ia pun menjawab, "Ya benar, saya pun ingin begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan menurut ayat tadi, yang paling saya sukai adalah gula merah. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak sekalipun terfikir oleh mereka
perkara yang lebih baik, tetapi mereka mengupayakan sedapat mungkin sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. Inilah bukti cinta yang paling istimewa, sehingga apa saja yang datang dari ucapan yang dicintainya, itulah yang diamalkan, walaupun menurut pemikirannya ada yang lebih baik dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua dapat manfaat dari ayat yang dibacakan tadi beserta penjelasannya dalam bentuk hadis-hadis, nasihat-nasihat Rasulullah dan para sahabat, serta kisah-kisah di dalamnya yang sungguh penuh dengan hikmah-hikmah kehidupan yang mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.